Mau beli apa, Neng? Mas, gorengannya satu sama air mineralnya satu ya. Saya makan di sini aja, boleh ya? Boleh. Kenapa, Neng? Saya mual banget. Toilet di mana ya? Di sana, Neng. Pak, saya beli air satu ya. Maaf Pak. Terima kasih ya Pak. Itu kok mirip suara Aisyah? Mungkin cuma perasaan aku aja. Udahlah, ngapain sih mikirin Aisyah terus? Enak banget ya, saya udah dimuntahin. Aisyah ternyata nggak di sini. Ya Allah, Aisyah lo di mana sih? Ternyata Setia juga ada di sini. Pasti dia mau cari Aisyah. Ngapain lagi aku cari Aisyah? Kan udah ada pahlawannya. Aku udah terlanjur di sini. Aku harus tetap doain ibu. Maafin aku ya, Bu. Kemarin, aku nggak berbuat apapun dalam proses pemakaman Ibu. Aku salah, Bu. Aku sangat berdosa. Semoga Ibu bisa memaafkan aku. Hari ini aku datang untuk mendoakan Ibu. Semoga Ibu diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya, dan Ibu tenang di sana. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Aisyah datang nemuin Ibu.
Saya sudah temukan perempuan dengan ciri-ciri seperti yang kamu cari. Alhamdulillah. Di mana lokasinya? Oke. Saya kesana sekarang. Saya siap-siap bentar ya. Iya, oke. Ngapain kamu di sini? Mama lihat nggak tadi Setia pergi? Terus sekarang handphonenya ada Nisha. Berarti dia nggak bawa handphone. Terus kita pakai yuk handphonenya buat jahilin Mama Lydia. Isengin. Ya, kamu mau isengin gimana? Tunggu. Aku mau isengin Mama Lydia. Aku mau chat dia. Sen ya. Oke. Yes. Yuk kita buru-buru keluar. Setia keburu balik. Setia. What? OMG. Ke Serpong? Serpong kan jauh banget dari sini. Apa-apaan sih Setia? Kacau banget deh dia. Kalau misalnya si Aisyah nggak mau dibujuk sama si Setia buat pulang, enakan dong tuh si Bianca sama Siska. Ya udah deh, paksa dia datang ke situ. Ada yang lihat Aisyah di sekitar sini. Mana Aisyah? Alhamdulillah ya Allah, hamba masih diberi kesehatan. Selain ibadah dan istirahat di sini, aku mau ngapain lagi ya? Oh iya, kenapa aku nggak bersih di teras aja? Itu sambil olahraga. Ya Allah, Aisyah di mana ya?
Lo di mana sih Aisyah? Bikin gue semakin khawatir. Di sini nggak ada ternyata. Apa info dari orang-orang gue salah? Gue harus cari Aisyah kemana lagi? Aisyah? Aisyah? Kenapa, Mas? Sorry. Saya pikir kenal. Aisyah, lo di mana? Ya Allah, aku mohon lindungilah Aisyah dimanapun dia berada. Jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk padanya, ya Allah. Mama mau kemana? Lagi mau shopping ya? Bukan urusan kalian. Cari sana sampai Serpong. Semoga nggak nyasar ya, Bu. Mah, kayaknya aku pengen manggil tukang deh. Hah? Buat apa? Buat ganti kunci pintu. Supaya nanti pas Mama Lydia pulang, dia nggak bisa buka pintu. Dan dia nggak bisa masuk ke rumah deh. Lucu, ide bagus. Ya kan? Cepetan deh panggil tukangnya. Iya. Benar. Saya Herman. Oh gitu. Jadi ganti rugi saya mau ditransfer. Gini. Nanti saya kabari, ya. Baik. Tenang, nanti abang saya antar ke bank. Iya. Aku kan nggak punya nomor rekening. Jangan lupa ya. Khawatir bagian buat lo ada. Itu dia. Cabut. OMG, panas banget. Mana itu si Setia udah ngasih alamat, nggak ada siapa-siapa lagi. Gimana sih? Apa aku telepon Setia aja dulu kali ya? Siapa tahu dia udah berhasil bujuk Aisyah tapi belum ngabarin. Ya deh. Emangnya enak? Sian, lagi di Serpong ya? Jauh ya, panas ya. Salam ya buat Aisyah. Kok nggak diangkat-angkat? Gimana sih ini Setia? Sekali lagi deh. Angkat Setia, angkat cepetan dong Setia. Ini Mama udah kepanasan banget ini.
OMG, nggak diangkat lagi. Ini gimana sih? Sebentar lagi duit kita bakal turun. Tapi gue mesti gimana ya? Tenang, Bang. Abang jangan buru-buru. Pikirin baik-baik, Bang. Benar juga. Tapi gue mau traktir Siska di restoran mewah. Restoran mahal. Bang, coba cek di internet ya. Lu cari. Gue gaptek, lu cari di internet. Mana ada restoran mewah? Cari aja lah. Hah? Mana? Ini dia mewah. Restoran mahal. Restoran mahal. Coba lihat, Bang. Bener nih. Gue telepon Siska ya. Gue matiin dulu. Halo Siska. Gini. Gua mau traktir lu sama Bianca di restoran mewah. Mau ajakin makan malam di restoran mewah? Ya, di hotel bintang 5. Gimana? Aku nggak mau ya. Pokoknya aku nggak mau diajak makan di restoran mewah sama siapapun, apalagi sama Herman. Gak mau. Bianca, kamu gak boleh ngomong gitu sama papa kamu. Nggak mau. Lagi dia cuma punya duit 10 miliar aja, belagu banget banyak aturannya. Mama aja yang pergi ya. Gak boleh ngomong gitu, Bianca. Boleh. Aduh. Lancar. Kenapa, Bang? Mana? Cabut. Sakit. Seketnya sudah pulang. Dewi sakit. Hah? Saya cuma flu doang kok, Pak. Makanya istirahat dan kerja terus. Iya, Pak. Saya mau nutup jendela sama pintu dulu atuh. Ya, udah nggak usah kerja lagi. Bagus. Setia langsung tidur. Gak akan bisa dulu dia masuk ke dalam. Orang rumah juga gak tahu kalau dia udah pulang. Nyebelin banget tuh Setia, bener-bener ya. Dia nyuruh mamanya buat datang jauh-jauh, ngatongin dia gak ada lagi. Ih,
dia udah nyampe di rumah duluan. Tapi handphonenya dihubungin nggak bisa. Handphone deh Setia. Ya Setia bener-bener deh dia ngerjain mamanya banget ya. Duh ampun deh nggak tahu perjalanan. Hah? Dikunci gitu? Oh OMG apa-apaan sih? Ini apa ya? Kok belnya diputus gini? Apa-apaan ini? Titin! Titin! Setia! Titin! Titin! Setia! Titin! Titin! Setia! Ini apa-apaan sih pada geblok banget? Heran ya, udah digedor-gedor pintu kayak kencing kayak begitu pernah nggak bangun. Itu lagi si Titin, bener-bener kelewatan banget ya. Udah digedor sekecek itu nggak bangun. Kau tidur udah kayak orang mati dia, nggak denger apa-apa. Apa kalau jendela aja kali ya? Untung aja aku tuh bawa kunci. Iya, aku selalu bawa kunci cadangan. Dari tadi dong harusnya ingat. Aduh, ini apaan sih? Kok nggak bisa masuk? Astaga, ini kenapa sih? Kan ini benar kunci pintu rumah. Iya, kunci pintu depan. Apa diganti? Masa sih? Ya ampun. Heran deh. Udah deh, mendingan telepon Setia. Mudah-mudahan yang sekarang ini diangkat sama dia. Pokoknya dia harus bertanggung jawab. Setia. Ayo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat Anjir Setia. Handphonenya kenapa jadi nggak aktif gitu sih Setia? Ih, gimana sih Setia? Kok handphonenya malah mati? Terus ini gimana? Mama mau masuk. Aduh. Udah lewat jendela aja deh. Iya. Daripada lewat jendela mendingan telepon Dimas. Siapa tahu Dimas belum tidur. Dia ngangkat. Oke. Aduh angkat dong handphonenya Dimas. Kok nggak diangkat-angkat nih gimana sih ini urusannya? Beneran loh nggak diangkat ya. Ya ampun, ini kenapa sih ini hari ini kok begini banget ya? Masalah terus urusannya. Dasar
Ini Mama Lydia pasti stres. Udah deh, lewat jendela aja, biarin. Udah biasa juga kan pernah lewat jendela masuk. OMG, itu si Bianca ngintip ke arah sini. Paham. Emang enak, Mama Lydia nggak bisa masuk. Berarti ini semua kelakuannya dia dan juga mamanya pasti. Bianca! Bianca, buka pintunya! Bianca! Jangan pergi kamu! Bianca! Dia malah belajar gak denger lagi. Bianca! Ampun! Ini gimana sih urusan ini? Pintu gak bisa dibuka, Bel. Gak ada, semua orang diteleponin gak aktif. Orang udah malam. Capek banget. Aduh. Masa aku tidur di sini sih? Ampun, apes banget sih ini hari. Udah deh, biarin. Aku tidur terpaksa hari ini di sini, tapi besok lihat aja pembalasan. Ini apaan lagi nih? Aduh, ya ampun, sengsara banget sih ini hari. Ini ya. Nyamuk lagi. Astaga. Ya ampun. Udah dingin nyamuk. Awas kamu Bianca ya. Bener-bener kamu ngeselin banget. Lihat aja. Lihat pembalasan aku besok pagi ya. Astagfirullahaladzim. Ya, Kamu tuh ya. Nyonya, Titin teh sampai kaget atuh. Aduh. Nyonya teh ngapain tidur di luar? Kamu tuh gimana sih? Saya tuh semalaman teriak-teriak bangunin kamu. Kamu gak bangun-bangun, keblok banget sih. Sampai saya tidur di luar, tau gak? Digigitin nyamuk lagi. Bentar atunya. Nyonya teh bener-bener gak denger kalau Nyonya teh manggil Titin ya. Bener-bener gak denger. Kupingin gak dipakai sih kamu. Udah, sini. Kamu tidur. Ngantuk kali tau gak? Nyonya teh kenapa tuh ya ada di luar? Perasaan semalam teh Titin gak denger apa-apa. Aduh Ma, enak banget ya. Aku udah mandi pagi-pagi, berendam. Bangun tidur tuh tenang banget rasanya. Iya, Mama juga seger banget rasanya, enak banget tidur. Gak ada gangguan dari perempuan berkonde itu. Iya. Kayak gak ada beban gitu Mama. Halo Ibu Lydia. Kenapa? Ada apa? Kok rambutnya sama kondeknya berantakan? Kok tumben dia gak merepet ya? Biasanya dia merepet gitu marah-marah. Loh, Mama mau kemana? Kok mau pergi? Mungkin sadar kali tempatnya bukan di sini. Kalian lihat aja, siapa yang akan tertawa paling akhir.
ajak saya ke sini? Mau ngajak kamu makan aja. Lagi pula udah lama banget kan gak ketemu sama ibu. Iya, ibu udah jarang sekali ke kantor sekarang ya? Oh iya, soalnya bukan apa-apa. Ibu lagi sibuk banget. Oh ya, kamu lagi sibuk apa enggak? Aku enggak sih, paling nanti ada meeting siang. Oh, meeting dengan Pak Dimas kan? Iya, sama Pak Dimas. Kebetulan kalau gitu saya butuh pertolongan kamu. Ini flash disk apa, Bu? Nanti di tengah meeting dengan Pak Dimas, kamu buka file itu di depan klien. Tapi Bu, Udah, kamu tenang aja. Andai kata pun kamu dipecat sama Pak Dimas, saya akan carikan pekerjaan yang lebih baik lagi. Tenang aja. Ma, kita harus rayakan ini. Akhirnya hari-hari membahagiakan akan tiba. Karena Aisyah udah pergi dan Mama Lydia juga nggak akan balik lagi ke sini. Dan Mama berharap Ibu Lydia, si wanita berkonde itu nggak balik-balik selamanya ke sini. Ini lucu banget. Ada badut. 2 orang lagi. Lucu. Gemesin. Bikin cubit deh sampai biru. Happy banget deh pokoknya sekarang. Kok dia balik lagi ke sini? Gak ngerti ini, udah gitu sambil ketawa-ketawa nyanyi lagi. Iya, kok happy banget ya? Dan yang anehnya Bianca, dia nggak marah sama kamu. Aneh banget, Ma. Pasti dia punya rencana nih. Ada yang nggak beres nih. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir. Kita langsung aja membahas soal proyek kita. Silakan, Pak. Silakan. Baik. Tolong disiapkan materi. Bapak, tolong diperhatikan. Ini data-data yang akan kita presentasikan. Apa ini? Apaan ini? Hasil tes DNA Karissa nggak cocok sama aku. Berarti dia bukan anak kandung aku. Kok ada tes DNA di sini? Iya, itu tes DNA siapa ya? Itu mungkin tes DNA-nya Pak Dimas dengan Putri kita ya. Iya, tapi kok hasilnya nggak cocok, Pak? Karissa ternyata bukan anak aku. Aku harus bicara sama Bianca. Maaf ya Bapak-Bapak, mungkin meetingnya dilanjut besok ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Ayo, Pak. Yaudah, Pak. Halo Bu, semua saya sudah lakukan persis perintah Ibu. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih ya. Saya tidak akan pernah melupakan jasa kamu. Sekali lagi terima kasih. Iya Bu, sama-sama.
Bianca, Siska. Makanya jangan pernah main-main sama saya. Mama miss call banyak banget. Ada apa ya? Pembalasan saya lebih kejam. I feel good. Mam, Ya, kenapa Setia? Mama nelfonin aku puluhan kali. Semalam tuh HP ku ketinggalan, Mam. Baru aku cek tadi pagi, HP-nya mati, terus aku charge. Baru aku lihat Mama nelfonin aku puluhan kali. Kenapa, Mam? Ada apa? Enggak ada apa-apa kok. Itu, apa namanya, mungkin handphone Mama lagi error. Error? Error tapi miss call puluhan kali. Kayaknya ada yang aneh. Ya, Mama nggak ngerti lah. Ya nama juga handphone, mungkin mesti diganti kali handphone Mama yang pakai yang baru. Tapi yang penting nggak ada apa-apa kok, nggak ada yang perlu dianehin. Serius deh, gini. Kamu kan lagi banyak pekerjaan ya, kamu sebaiknya fokus sama pekerjaan kamu. Mending kamu balik aja ke kamar kamu, ya. It's okay kok, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Serius. Beneran. Nggak ada yang aneh, udah fokus sama pekerjaan kamu. Kok gue ngerasa ada yang aneh sama Mama? Tapi udahlah. Daripada habis waktu buat ngobrol, mending gue cari Aisyah. Yakin Mama nggak apa-apa? Iya, ini Mama ganti deh, tadi beliin ya. Lucu. Nih, Bagus ya, Ma, ya? Mama sih suka yang ini. Kalau kamu suka yang mana? Kayaknya aku suka yang ini deh, Ma. Iya, warnanya lebih bagus, ya kan? Modelnya juga lucu. Dimas, kamu kenapa Dimas? Mas, kamu kenapa? Mas, kok marah-marah kayak gini? Baju-baju aku kenapa dimasukin dalam koper semua? Karena aku nggak mau kamu tinggal di sini lagi. Ayo ikut. Mas, ini ada apa sih? Dimas, Mas, aduh, Mas sakit. Ampun, ada-ada aja masalah di rumah ini. Mas, aku kok diginiin sih? Mas! Pergi kamu, Bianca! Mas, kamu tuh kenapa sih, Mas? Aku salah apa sama kamu? Kamu kenapa jadi kayak gini sama aku? Kamu jangan usir aku, Mas. Justru sebaliknya, Bianca. Kamu jelasin sama aku, Karissa anak siapa? Mas, kamu bicara apa sih, Mas? Karissa anak kamu. Dia anak kamu, Mas. Wow! Aku tahu kamu mau, Bianca! Aku udah lihat tes DNA Karissa dengan aku. Hasilnya negatif. Artinya, Karissa bukan anak aku. Mas, aku mohon maaf, Mas. Aku minta maaf. Aku minta maaf sama kamu. Maafin aku, Mas. Maaf.
Dengar ya, Gana. Aku nggak butuh air mata kamu. Sekarang juga kamu kasih tahu aku Karissa anak siapa. Karissa sebenarnya anak Hans. Aku minta maaf, Mas. Tapi aku benar-benar mencintai kamu. Aku minta maaf. Hans anaknya Mama Lydia. Adiknya Setia, adik tiri aku yang sudah meninggal. Ada hubungan apa kamu sama dia? Aku minta maaf sama kamu, aku mohon maaf. Sebenarnya Hans itu adalah mantan pacar aku dulu sebelum kamu. Gimana? Jadi kamu sudah mengandung sebelum menikah dengan aku? Iya. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf. Mas, aku minta maaf. Ampunin aku, Mas. Ampunin aku. Kali ini kamu udah keterlaluan. Bertahun-tahun kamu bohongin aku, jahatin aku. Kamu dasar perempuan licik. Aku udah gak bisa maafin kamu. Sekarang aja bangun. Dimas, Kamu bangun, sekarang pergi. Dimas, aku gak tahu aku bisa di mana, Mas. Aku mohon. Dimas, dengerin Mama, Dimas. Mama mohon dengan sangat. Tolong, kamu jangan emosi. Ini semua bisa dibicarakan baik-baik, Dimas. Mama mohon sama kamu. Mama gak usah ikut campur. Aku udah gak peduli lagi. Sekarang Mama juga pergi. Ayo. Dimas, dengerin aku, Dimas. Dimas. Papa, ada apa ini, Pak? Papa jangan dorong Mama sama Memo. Ya Allah, rasanya aku masih gak bisa percaya. Ternyata Karissa putri kecilku. Dia bahkan bukan darah daging aku, tapi anak laki-laki lain. Papa, jangan si Mama ya. Enggak, biarpun dia ternyata bukan putriku, tapi aku yang membesarkan dia dari bayi. Aku rawat dan sayangi dia. Saat dia menangis, aku tenangkan. Saat dia sakit, aku jaga. Aku gak bisa kehilangan dia. Kamu jangan nangis ya, sayang. Kamu kan anak Papa. Iya, kamu anak Papa yang paling Papa sayang. Dan anak Papa yang paling pintar.
maafin Mama. Maafin Mama, sayang. Maafin Mama. Terima kasih, sayang. Kalau aku nggak kerja, pasti lama-lama duit aku bakalan habis. Tapi aku kerja apa ya? Iya, Neng. Maaf, Bu. Saya di sini boleh bantu-bantu nggak ya, Bu? Cuci piring atau apa? Nggak apa-apa kok, Bu. Kebetulan yang biasa bantuin cuci piring saya lagi pulang kampung. Mau cuci piring? Mau, Bu. Saya mau banget, boleh, Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu saya langsung ya. Iya, iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Di sini juga nggak ada. Aisyah di mana sih? Papa kenapa marah-marah, Ma? Aisyah jadi takut. Papa nggak apa-apa, sayang. Papa cuma salah paham aja sama Mama. Suster, Bibi. Bibi. Iya, Bu. Sayang, Karissa kan anak pintar. Apa yang tadi Karissa lihat, gak usah Karissa ingat-ingat lagi ya. Papa sama Mama gak apa-apa. Karissa lihat kan, Mama udah balik lagi ke rumah. Mama gak jadi pergi kan? Jangan sedih ya, sayang. Mama gak akan kemana-mana. Mama gak akan tinggalin Karissa. Mama janji, ya. Sekarang, Karissa sama Bibi dulu. Ya, sayang ya. Karissa nggak mau, nanti Mama pergi. Mama janji Mama gak akan pergi, sayang. Mama janji. Kurang ajar. Ini
Ini semua pasti gara-gara Ibu Lydia. Pasti dia sudah membongkar semua ke Dimas. Iya, Ma. Aku gak akan pernah bisa maafin Mama Lydia. Mama Lydia udah bener-bener keterlaluan. Lihat aja pembalasan aku nanti. Yang sabar. Mama juga syok begitu tahu tentang hal ini, Dimas. Mama benar-benar gak nyangka deh kalau Bianca bakal selicik ini. Tega banget ya menyembunyikan hal sebesar ini ke kamu, nipu kamu habis-habisan. Karisa yang selama ini aku sayangi ternyata bukan darah dagingku. Kalau boleh, Mama mohon sama kamu ya Dimas. Kamu jangan benci ya sama Karisa. Mama berharap kamu tetap memperlakukan Karisa itu seperti anak kandung kamu sendiri. Karena biar bagaimanapun juga kan Karisa itu adalah anak dari adik tiri kamu. Itu artinya kan Karisa masih keponakan kamu. Karisa tuh gak bersalah sama sekali, Dimas. Yang salah itu tuh Bianca tuh. Istri pertama kamu tuh memang bener-bener jahat dan keterlaluan. Jadi sebaiknya kamu jangan pernah maafin Bianca. Jangan. Aku masih terima dia di sini, Ma. Itu karena Karisa. Aku gak tega sama Karisa. Mungkin status aku dan Bianca masih suami istri. Tapi yang sebenar-benarnya hubungan aku dan dia sudah berakhir. Dimas, kalau menurut Mama, kamu jangan kasih Bianca untuk tinggal lagi di rumah ini. Jangan. Kita kan ada pavilion. Kamu bisa suruh dia dan mamanya itu untuk tinggal di sana paling enggak. Ya kan? Untuk aku bisa ikut-ikutan sedih kayak Dimas, dia masih percaya sama aku. Rasain kamu Bianca. Mulai sekarang, kamu Bianca dan Mama jangan tinggal di rumah ini lagi. Kalian tinggal di pavilion. Dimas, Mama mohon Dimas.
kamu jangan emosional. Biar gimana pun juga, Bian kami istri pertama kamu. Gak mungkin kami tinggal di pavilion. Itu gak mungkin, Dimas. Cukup. Aku udah muak dan gak sanggup melihat Bianca. Ya. Jadi tolong tinggalkan tempat ini. Tapi aku minta tolong, jangan sampai Karissa tahu. Karena aku gak mau melihat dia sedih. Mas, tolong Mas, masa tega nyuruh aku tinggal di pavilion. Kasihan Karissa, Mas. Tempat itu lebih pantas buat kalian, bukan di sini. Oke. Kalau kamu nggak mau memikirkan kami, it's okay, nggak apa-apa, Dimas. Tapi kamu pikirkan Karissa. Gimana dengan Karissa? Karissa tetap tinggal di sini sama aku. Tapi kalau Mama dan kamu bilang tinggal sekarang di pavilion, atau pergi yang jauh dari sini. Mas Dimas, Oma ini gimana kita tinggal di pavilion, Ma? Aku gak mau. Aku gak mau jauh dari Karissa juga, Ma. Karissa. Memo kenapa nangis? Karissa, Memo pamit ya. Memo nggak tinggal di rumah ini lagi, sayang. Memo akan tinggal di pavilion. Pavilion? Gak bisa, Memo. Iya. Soalnya papa kamu yang nyuruh untuk Memo tinggal di pavilion. Padahal Memo nggak mau jauh dari Karissa. Memo pamit ya, sayang. Papa kok tega sih? Mama sama Memo di pavilion. Kenapa gak tinggal sama Karissa? Sini, sayang. Jangan nangis lagi dong. Sekarang Papa mau tanya sama kamu. Kalau di sekolah kamu melakukan kesalahan, pasti kamu dihukumkan sama ibu guru. Begitu juga sama Mama dan Memo. Mama dan Memo melakukan
melakukan kesalahan yang sangat besar pada Papa. Jadi Bapak harus hukum. Hukum Pavilion, Pak. Iya. Tapi karena kamu anak yang baik, kamu nggak perlu ikut Mama dan Memo di pavilion. Kamu tetap di sini tinggal sama Papa ya, sayang. Tapi kalau Mama sama Memo anak laki, tinggal di sini lagi ya sama Kak Risa. Papa dia. Karisa, Mama dan Memo sudah melakukan kesalahan yang besar. Papa nggak bisa jawab sekarang. Kita lihat nanti ya. Karisa, kamu anak Papa yang pintar, anak Papa yang baik, dan selalu nurutin Papa kan? Sekarang udah waktunya tidur siang. Kamu kembali ke kamar ya. Hei, Bu Siska, Bianca, tunggu. Aduh, kamu pada kemana? Kok buru-buru banget? Kan kalian berdua belum pamit sama saya. Udah gak sabar ya mau tinggal di pavilion itu? Iya, suka ya tinggal di situ. Loh, ditanyain kok pada diem semua? Hah, oke deh, saya cuma mau bilang aja. Karma itu ada, oke? Siapa yang menabur kebaikan maka dia akan menuai kebaikan dan juga kebahagiaan. Tapi siapa yang menabur kejahatan, dia pasti dapat juga kejahatan. Termasuk juga itu tuh, kesengsaraan, kesedihan, kehinaan. Pokoknya semuanya deh yang jelek-jelek nempel, ngikut semuanya. Bianca, jangan, nggak usah, jangan. Emosi. Jangan sayang, jangan. Kita yang waras ngalah aja. Kasih. Omongan-omongan orang kalah, ya kayak begitu tuh. Puas banget, syukur. Apaan sih kamu? Mama dengar. Ini semua tuh belum berakhir. Oh, ayo. Saya tunggu. Tunggu pembalasan aku. Oh, oke. Hei, dengerin saya omongin. Saya tunggu ya pembahasan kalian seperti apa. Saya nggak takut. Apalagi saya tunggu pembahasan seperti apa yang akan kalian lakukan sama saya. Kasian tinggal di pavilion ya. Kalian cepet-cepet dia tinggal di pavilion ya. Dan dapat salam kipas dari Mama Lydia ya, biar adem. Syukurin saya. Apa ini? Kok ada tes DNA di sini? Iya, itu tes DNA siapa ya? Itu mungkin tes DNA-nya Pak Dimas dengan putrinya kali ya. Iya, tapi kok hasilnya nggak cocok, Pak. Soal Karisa bukan anak aku, pasti udah jadi gosip di kantor. Semua karyawan pasti udah tahu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan dalam kondisi seperti ini ya Allah? Siapa yang memasukkan data soal hasil tes DNA ke flash disk? Mas? Halo, Pak? Nah, saya mau tanya sama kamu. Kenapa tadi di layar ada hasil tes DNA?
siapa yang memasukkan data itu ke flash disk? Saya nggak tahu, Pak. Jangan-jangan ada yang ngehack flash disk atau komputer kita? Gak mungkin seperti itu. Tapi aku juga gak punya bukti. Oke. Terima kasih, Nak. Syukurlah. Untung Pak Dimas gak curiga. Padahal aku yang masukin flash disknya. Kenapa selalu aja masalah datang? Kenapa bisa gini kan? Sebaiknya aku keluar dulu dari sini untuk menenangkan diri. Bu, udah selesai. Ini piring terakhir. Ya. Ini upah kamu. Makasih, Bu. Dan ini makanan sebagai bonusnya. Karena kamu rajin dan cekatan. Ya Allah, Bu. Makasih banyak ya. Besok kalau mau kerja, datang lagi ya. Iya, iya Bu, pasti. Makasih banyak, Bu. Makasih ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mas Dimas! Mas! Mas Dimas! Mas Dimas nggak peduli sama aku sedikit pun. Jahat kamu, Mas. Astagfirullahaladzim. Kalau gue naik mobil, Maki Aisyah nggak bakal ketemu.
dong. Ada mau gue omongin sama lo. Gue gak ada waktu. Kasih gue 5 menit aja. Dengerin gue dulu 5 menit aja. Gak usah 5 menit ya. 1 menit juga gue males sama. Tapi kali ini lo harus dengerin gue. Kali ini sangat penting buat lo. Apa yang mau gue dimintain sekarang? Yang pembohong itu bukan gue. Tapi nyokap lo. Lu bawa nyokap gue sih? Pasti lo penasaran kan? Kenapa lo bisa di kamarnya Aisyah malam itu? Karena semua itu cuma jebakan. Maksud apa? Malam itu ada 2 preman yang sengaja setting. Mau apa sih? Duh, ngomong-ngomong lama susah ya. Nih, tuh aja juga. Percaya kan? Udah, percaya kan? Jadi ada yang bawa gue ke pavilion Aisyah malam itu. Tapi siapa? Iya nggak penting lah siapa, lo cari tahu aja nanti sendiri. Tapi lo harus tahu kalau anak yang dikandung Aisyah itu bukan anak lo. Lo ngomong apa sih? Hah? Lo jangan ngaco ya? Gue nggak ngaco, kan lo lihat sendiri. Ternyata semuanya cuma dibakar. Sial. Tapi siapa yang tega ngelakuin ini? Tante Siska? Atau Mama? Enggak lah. Gue gak boleh asal tuduh sembarangan. Ya Tuhan. Padahal masalah Aisyah itu begitu banyak loh. Dia disangka mengandung anak gue. Disangka selingkuh sama gue. Sampai dia bermasalah sama Dimas dan gue juga bermasalah sama Dimas. Dan gue juga... Gue menekan Aisyah sampai Aisyah benci sama gue. Sial. Maafin gue Aisyah. Maafin gue. Gue salah banyak sama lo Aisyah. Gue harus pergi keluar. Stres gue di sini. Aisyah lo di mana sih? Gue nabrak orang. Aisyah! Aisyah maafin gue, maafin gue.